Assalamualaikum teman-teman. Halo, selamat malam. Sudah kedengaran belum suara saya? Waalaikumsalam, Bang. Waalaikumsalam, sudah terdengar, Bang. Udah kedengaran ya suaranya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, siap-siap. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya? Udah berjalan hampir sebulan ya sekolah Mawapres USU. Nah, gimana nih kabarnya dari teman-teman sendiri gitu? Karena kita juga belum pernah bertemu ya di personal branding ya. Benar nggak? Bener, Bang. Bener. Oke, tapi sekarang Abang mohon untuk teman-teman semua boleh menghidupkan kameranya nggak? Jadi Abang biar kenal nih siapa-siapa aja orang-orangnya ya. Ya silakan teman-teman, boleh ya untuk dihidupkan kameranya, biar juga nanti teman-teman menyimak materinya juga lebih enak. Oke, semua ya, boleh dihidupin ya. Nah jadi ketahuan nih nanti kan. Oke, boleh. Kalau misalnya izin nggak masalah ya. Nah, tapi harus dengan alasan yang jelas. Oke, teman-teman. Sebelumnya udah kenal saya belum? Udah ada yang kenal saya belum? Udah, Bang. Udah, Bang. Udah. Ada yang belum juga ya? Oke, sebelumnya Abang izin perkenalan dulu, teman-teman. Nama saya Muhammad Dafar Syadana. Biasa dipanggil Dava. Saya dari Fakultas Pertanian, Angkatan 2017. Dan kemarin itu diamanahkan menjadi Mapres 3 Fakultas Pertanian USU. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman, mungkin udah banyak ya materi-materi yang diberikan senior-senior saya gitu ya kan. Nah, ada Bang Ramlan, ada Kak Nisa, ada Bang Boy yang pada kesempatan lalu mereka sudah mengisi tentang personal branding. Nah, pada dasarnya nanti teman-teman pada kesempatan ini saya juga bakalan menjelaskan lah tentang mengingat kembali gitu kan tentang personal branding lagi. Nah, jadi teman-teman kalau udah kenal gitu ya, Abang izin untuk share screen ya. Ya, baik teman-teman, sudah kelihatan belum slide Abang? Oke. Udah, Bang. Sudah kelihatan belum? Sudah teman-teman? Udah, Bang. Udah ya. Nah, jadi dimohon interaktif ya. Jadi kalau Mapres itu biasanya banyak pertanyaan, kemudian juga interaktif di dalam forum dan lain sebagainya gitu. Karena nanti pada dasarnya Abang ada khusus untuk dari Abang sendiri gitu, Abang bakalan ngasih reward gitu untuk teman-teman peserta terbaik atau teraktif gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi mohon teman-teman untuk dalam forum ini kita lebih berinteraksi lebih banyak gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong personal branding, kan kemarin udah beberapa pemateri ya udah nyampaikan tentang personal branding. Kira-kira menurut teman-teman personal branding itu apa? Ya silakan, boleh hidupkan kameranya atau hidupkan mic-nya untuk jawab apa sih arti dari personal branding menurut teman-teman dari 3 pertemuan yang udah lewat. Ya silakan. Ya silakan teman-teman. Kalau nggak kita mulai lagi nih materinya nih. Kalau nggak ada yang tahu gitu ya. Ya menurut teman-teman itu personal branding itu apa? Nggak mesti dari pemateri-pemateri sebelumnya gitu. Tapi menurut teman-teman, apa sih arti personal branding atau apa sih pentingnya dari personal branding? Ya silakan teman-teman. Bang mau jawab. Ya silakan, Agresia. Oke. Menurut saya personal branding itu kayak suatu kualitas diri kita yang dikenal orang sehingga kita itu menjadi lebih terkenal di mata orang gitu. Menurut pandangan saya, Bang. Dari kualitas diri kita gitu. Ya, Agresia dari fakultas apa ya? Kalau Dari mau tahu. Fakultas MIPA.
Oke, MIPA. Mantap ya. Nah, itu pandangan dari Agrisia. Ya, silakan. Yang lain, kira-kira ada lagi nggak menurut pandangan teman-teman, personal branding itu apa sih gitu? Atau ngapain sih pentingnya dari personal branding? Ya, silakan. Boleh berbicara. Abang nggak batasi ya, teman-teman mau bicara apa aja nggak masalah gitu. Bang izin Ya, bicara, Bang, silakan. tapi Ya, silakan, silakan. jadi kalau menurut saya Bang, personal branding itu apa yang kita jual kepada orang lain dari diri kita sendiri. Maksudnya kayak orang lain mengenal kita sebagai apa gitu. Itu sih Bang, secara Oke. singkat. Siap-siap. Nah, Salsa dari fakultas apa kalau boleh tahu? Biar teman-teman yang lain juga tahu. Dari farmasi Bang. Oke, farmasi ya. Mantap. Nah, itu udah cukup menjawab ya. Dan saya rasa teman-teman semua hampir tahu apa sih manfaat dari personal branding dan pengertiannya yang secara dasar gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saat ini kita bakalan, abang mau nanya, materi lalu udah ada belum yang bahas tentang influencer? Atau aktif di sosial media gitu? Udah ada belum pemateri yang lalu? Udah Bang. Udah Bang. Siapa? Siapa pemateri siapa yang ngasih? Bang Ramlan. Siapa? Bang Ramlan. Oke. Ramlan. Selain itu, Bang Ramlan. ada lagi nggak? Cuman Oke, nggak terlalu selain itu- dalam untuk pembahasannya, Bang. Oh ya, belum dalam ya. Nah, jadi abang nanti kalau ini nanti Instagram lebih dalam lah. Nah, ada sesuatu yang harus teman-teman berubah setelah ikut webinar ini gitu. Jadi jangan mau menjadi orang yang biasa-biasa aja. Ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Nah, intinya abang juga sekarang masih proses belajar dan teman-teman juga proses belajar juga. Nah, jadi kita sama-sama mengosongkan gelas kita nih ya kan untuk saling interaksi dan berbagi. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang personal branding, ini ada kaitannya dengan influencer, teman-teman. Nah, ada yang tahu influencer? Siapa? Boleh berbicara? Silakan, silakan. Siapa, apa menurut teman-teman itu influencer dan apa sih pentingnya influencer? Ya, silakan teman-teman. Di sini forumnya apa ya? Bebas ya untuk umum, jadi kita diskusi lebih banyak sih kalau sama abang. Apa menurut teman-teman pengertian dari influencer? Orang yang biasanya memberikan pengaruh terhadap orang lain gitu, Bang. Oke, itu Dita ya. Dita dari fakultas apa? MIPA, Bang. Oke, MIPA. Emang anak MIPA nih jago-jago ya dalam berbicara ya, public speaking. Atau ilmu public speaking tuh udah diterapin gitu ya. Nah, jadi teman-teman, jangan ragu ya untuk berbicara. Abang nggak bilang teman-teman salah, karena di sini kita proses belajar. Apa yang teman-teman tahu, silahkan sampaikan gitu. Ya, jadi menurut apa ya, penelitian teman-teman. Nah, jadi menurut penelitian, katanya influencer itu terbagi menjadi 3 bagian, 3 kategori. Ada macro level influencer, ada middle level influencer, dan micro level influencer. Nah, jadi kita mau bahas nih dalam beberapa kategori yang ada, kemudian bagiannya bagian yang mana aja. Dan nanti teman-teman, saya masuk di bagian mana? Apakah selebritis, ya kan? Atau public figure, atau sosial media selebritis, dan lain sebagainya. Nah, jadi abang mau bilang, kalau misalnya dalam kategori selebritis, ya ini dalam macro level influencer, jadi yang udah besar gitu ya pengaruhnya. Teman-teman mungkin tahu Cristiano Ronaldo ya? Tahu kan? Pemain bola tahu ya? Nah, jadi kalau dibilang, dia kan salah satu selebritis juga. Ya, teman-teman boleh cek di Instagramnya, followersnya berapa? 200 juta gitu ya. Nah, jadi bayangkan, penduduk Indonesia tuh hampir 261 juta. Jadi kalau dia nyalon presiden, abang yakin menang dia itu di Indonesia. Bener nggak? Nah, jadi itu pengaruh penting dan besarnya seorang influencer bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin kalau di Indonesia, siapa kira-kira artis yang punya banyak followersnya? Menurut teman-teman siapa? Raffi Ahmad, Ada yang Bang. tahu siapa yang paling banyak followersnya? Oke, Raffi Ahmad, benar. Raffi Ahmad memang banyak followersnya sekitar berapa? 47 atau 48 gitu. Nah, abang kurang update ya. Nah, terus itu ada Ayu Ting Ting dan kemudian ada artis-artis lainnya gitu. Nah, jadi teman-teman, itu luar biasa. Nah, jadi mereka membangun personal branding mereka gitu ya kan, influencer, makanya banyak ya di kalangan gitu ya kan, ya termasuk dalam macro level influencer. Jadi ketika mereka mau membrand sesuatu gitu, itu langsung mudah gitu. Langsung cepat orang percaya. Oh, ini Raffi yang pakai ini. Oh, misalnya Ayu Ting Ting pakai produk ini dan lain orang bakalan percaya. Nah, kemudian di fase yang tengah. Nah, ini ada sosial media selebritis yaitu middle level influencer. Kira-kira pada fase ini siapa contoh
dalam sosial media selebritis? Contohnya siapa? Ada yang tahu kira-kira? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nah, oke abang jawab ya. Nah, jadi mungkin dalam sosial media selebritis ini seperti Awkarin. Nah, jadi Awkarin ini kan dia kan terkenal hanya di platform media sosial ya, kayak Instagram gitu kan. Nah, kemudian dia ke YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi itu yang terkenal lah. Mungkin terus ada Atta Halilintar. Nah, tapi Atta Halilintar kayaknya udah masuk selebritis ya kan, karena dia memang udah banyak nampil sering di TV dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh di sosial media selebritis. Kemudian juga kenapa influencer ini termasuk dalam kategori public figure. Nah, ini dalam micro level influencer. Nah, contohnya public figure ini apa? Contohnya, public figure itu seperti misalnya kayak security, satpam, atau guru. Nah, itu salah satu public figure atau camat, lurah yang ada di daerah kita, itu salah satu termasuk public figure, teman-teman. Dan itu mereka dalam kategori itu masuk ke micro level influencer. Kenapa? Kalau misalnya kita sekolah gitu ya kan, ya kita bertanya kepada guru kita gitu kan. Oh, ternyata itu masuk karena kategorinya dia dapat mempengaruhi orang lain. Misalnya kita nggak tahu lokasi gitu, ketika kita ke sekolah nggak tahu lokasi nih, lokasi misalnya ruang guru di mana, ruang perpustakaan di mana, kita nanya sama security. Nah, itu kan dia dapat mempengaruhi kita gitu. Dia memberikan informasi kepada kita hal-hal yang positif. Kemudian apalagi mungkin dalam lingkungan teman. Nah, teman itu ternyata itu masuk juga ke micro level influencer. Kemudian atau dalam keluarga atau dalam sahabat kita dan sebagainya. Nah, itu masuk kategori. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga udah termasuk influencer, teman-teman. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Tinggal lagi kita masuk ke golongan yang mana gitu. Nah, kalau misalnya abang ya masih ke micro level influencer lah gitu kan. Mungkin bisa mempengaruhi ya dalam lingkungan keluarga atau teman-teman yang lain dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi belum masuk ke sosial media selebritis dan lain sebagainya. Oke, itu yang perlu teman-teman ingat gitu. Ada 3 kategori dalam influencer. Nah, kemudian kira-kira apa sih benefitnya untuk menjadi influencer ya? Nah, ini dia. Jadi, benefit yang pertama ketika teman-teman menjadi seorang influencer, yaitu kebermanfaatan. Kenapa saya bilang kebermanfaatan? Karena pada dasarnya teman-teman, ketika teman-teman mau melakukan sesuatu hal yang positif gitu ya, itu dimulai dari ya kebermanfaatan gitu. Teman-teman sekarang mau jadi influencer yang seperti apa dulu gitu ya kan. Nah, kalau teman-teman mau jadi influencer yang negatif atau yang mau pansos di sosial media ya terserah gitu. Cuman citra teman-teman itu bakalan kasus teman-teman gitu ya kan. Nah, karena kan ini kan jejak digital teman-teman kan direkam gitu ya. Dari sekarang mungkin atau yang lainnya, ketika teman-teman nanti jadi tokoh di publik itu bakalan diungkit. Nah, ini harus teman-teman perhatikan. Tapi kalau teman-teman sudah membawa konten-konten kebermanfaatan dari sekarang, saya yakin dan percaya pasti ke depannya teman-teman tuh dilirik, oh, ternyata dia dari dulu sudah melakukan hal-hal yang positif. Nah, misalnya dari kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian teman-teman share ke teman-teman yang lain, yang nggak ikut kegiatan dan sebagainya. Wah, ini luar biasa manfaatnya. Itu teman-teman. Yang pertama, kebermanfaatan. Ya, kemudian yang kedua, membangun brand. Nah, jadi kalau teman-teman menjadi seorang influencer, teman-teman bisa membangun brand ini dalam kategori bisnis. Nah, jadi di Instagram ternyata, atau di platform-platform sosial media lainnya, nah itu ternyata banyak orang-orang yang sekarang menjual gitu ya, ketika dia sudah banyak, ya udah dikategorikan berdampak, ketika dia mau bangun bisnis ya dengan mudah gitu kan, karena udah ada gitu, sudah ada orang yang menjadi targetan dia, dan orang-orang pada percaya dengan dia. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian manfaatnya teman-teman untuk keuntungan teman-teman menjadi seorang influencer, yaitu bisa membangun wadah atau komunitas. Itu jelas. Ya rata-rata tahu lah teman-teman, kalau sekarang influencer banyak ya, kayak founder ini, founder itu gitu ya kan. Nah, atau mau bangun komunitas lain dan sebagainya, ya tergantung dengan passion teman-teman. Nah, kalau abang di agroteknologi tentang pertanian, jadi abang ada bangun startup ya, nanti abang jelasin gitu ya kan, di pertanian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dengan teman-teman membentuk wadah atau komunitas, pasti orang lain kan bakalan mengenal teman-teman sebagai oh si Dava nih
anak pertanian ini gitu kan. Nah, jadi ada emblem-emblem sendiri gitu kan. Misalnya Agresia ini apa nih tentang MIPA nih gitu kan. Nah, jadi ada orang yang klaim-klaim diri kita sendiri gitu ya kan. Dan tanpa kita sadari. Ya, saya juga seperti itu teman-teman. Ketika awalnya membangun ya kan, membangun wadah atau komunitas dan setelah beberapa bulan dan kita tetap konsisten gitu. Jadi orang-orang ketika udah lama nih nggak jumpa misalnya sama saya kan. Nah, kemudian pas jumpa baru cerita-cerita, Daf gimana project pertanian gitu. Kayaknya udah ngeri kali ya dan lain sebagainya. Karena abang mulai itu bangun personal branding ya dari sosial media gitu, dari WhatsApp, dari Instagram dan lain sebagainya. Itu menjadi wadah kita. Kemudian yang bisa kita salurkan. Nah, informasi yang bermanfaat dan lain sebagainya. Kemudian juga social proof, kredibilitas di masyarakat. Ya, pasti teman-teman. Ketika teman-teman menjadi seorang influencer, bakalan kredibilitas di masyarakat itu atau bukti sosial teman-teman itu terlihat. Ya itu pasti. Karena dan teman-teman perlu tahu bahwasanya sosial media itu adalah CV online kita. Nah, iya teman-teman, itu CV online kita. Dan saya mengalami sendiri gitu ya, ketika ngetes beasiswa gitu ya, dan alhamdulillah dapat 4 beasiswa teman-teman. Nah, jadi ketika saya ngetes beasiswa itu, saya memang udah lama gitu ya, bermain di Instagram gitu kan, ada sesuatu yang bermanfaat di posting, ada yang sesuatu apa. Nah, kemudian akhir-akhir ini udah agak jarang, terus mulai aktif lagi gitu kan. Nah, mulai aktif lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, ternyata orang yang melihat itu, ya kan, ketika saya daftar beasiswa, di form itu apa coba? Instagram. Nah, jadi dilampirkan tuh Instagram. Loh, saya juga berpikir gitu, kenapa sih, apa sih? Dan alhamdulillah makanya dengan mereka mudah percaya, oh, karena ini kayak aktif di apa ya sosial media, kemudian kontribusinya banyak di masyarakat dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa diloloskan gitu kan di beasiswa. Nah, begitu juga ketika abang punya salah satu sahabat pemimpin. Nah, sahabat pemimpin, abang kan lulus di rumah kepemimpinan gitu kan. Nah, jadi sahabat pemimpin saya ini manajer Grab di Sulawesi. Nah, jadi saya jadi cerita beliau kan. Nah, jadi beliau kan manajer gitu kan, dan sering gitu kan ketika orang mau melamar kerja berhadapan dengan beliau. Jadi yang ditanya apa? Yang dilihat itu sekarang itu ya media sosial dia, mau dari LinkedIn. Nah, teman-teman udah ada belum gitu kan? Nah, LinkedIn yang berkaitan dengan profesi atau misalnya dari Instagram, dari Facebook dan lain sebagainya itu dilihat. Ternyata orang-orang dari sekarang perusahaan-perusahaan rata-rata sudah melihat ke sana gitu. Ya CV kita secara offline itu ya bisa aja gitu kan, tidak terlampir, tidak terjelas gitu ya, tidak ada bukti yang konkret, tapi dengan adanya media sosial ini bisa sangat bermanfaat sekali teman. Oke, itu. Nah, jadi bagaimana sih membangun personal branding gitu ya? Nah, jadi ada 5 tahapan gitu untuk membangun personal branding. Yang pertama, mengenal diri sendiri. Nah, teman-teman mau dikenal sebagai apa? Ya, mungkin ada orang yang mau dikenal sebagai penulis atau sebagai bergerak aktif di masyarakat, atau mau sebagai editor. Nah, ini Bang Fikih ya kan, mungkin jago gitu kan di editor, di Fasilkom. Kemudian mau jadi apa gitu, teman-teman yang bergerak di farmasi atau di FMIPA dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman tahu dulu, gali dulu gitu kan. Nah, atau teman-teman mau suka pandai main TikTok gitu ya kan, diapain, karena kita berbicara itu juga ya kan. Nah, misalnya teman-teman pandai main TikTok, ada hal-hal yang teman-teman sampaikan kan itu kan udah biasa kan. Nah, kemudian teman-teman upload di Instagram atau di sosial media, nah itu menjadi hal-hal yang penting. Nah, teman-teman jago tuh ngapainnya. Nah, itu bisa menjadi brand teman-teman sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kolaborasi. Nah, itu intinya. Kolaborasi dengan orang-orang lain gitu. Nah, jadi kita nggak bisa gitu kan, kalau membangun personal branding itu sendiri nggak. Nah, tapi ajak teman-teman kita lebih banyak bergaul, lebih banyak main. Nah, itu salah satunya teman-teman. Nah, menjadi indikator. Ya, saya juga merasakan gitu kan, ketika bangun komunitas di daerah gitu sama anak-anak lain, ya awalnya mereka mungkin nggak tahu ya aktivitas kita di kampus, tapi dengan adanya media, teman-teman, itu mereka lebih, wih, ngeri ya, Dav, gitu ya. Aktivitas banyak kali gitu di sehari-hari gitu ya. Karena mereka tahunya dari media online gitu. Nah, begitu juga teman-teman saya waktu abang pernah sekolah di Kalimantan Tengah gitu kan. Kemudian kawan abang di Medan dulu jumpa sama kawan abang di Kalimantan Tengah. Ya, mereka berbicara saya abang gitu kan. Ini kenal Dava nggak, anak Medan gini-gini, dia aktif loh kegiatan gini-gini. Baru dibilang ya kan sama kawan abang yang di Medan. Ini kawan mainku waktu dulu, waktu kecil main warnet nih, katanya gitu ya kan.
Oke, terputus ya. Gunakan media. Nah, seperti itu, Oh, kolaborasi. Kemudian yang pastinya berdampak. Ya, berdampak itu memang penting, teman-teman. Karena kalau teman-teman mau bangun personal branding, ya harus memberikan dampak gitu. Nggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kemudian yang keempat, networking, ya mungkin ini jelas-jelas penting ya. Makanya dari sekarang teman-teman di sekolah mau pres ini, ya harus udah minimal pola mindset-nya itu udah terbuka sedikit, dibandingkan kawan-kawan yang tidak ikut sama sekali. Nah, jadi harus digunakan kesempatannya. Jaring apalah, ikut-ikut kegiatan volunteer, mau ikut kegiatan apa dan lain sebagainya. Nah, jadi itu harus teman-teman punya life plan gitu dalam hidup ya. Nah, jadi kalau Abang dulu, nah ini cerita pengalaman semester 1 sama 2, Abang memang fokus di IP gitu ya kan. Abang perbaiki IP sampai menjadi mahasiswa tertinggi nih ya kan di jurusan Abang gitu, IP-nya gitu. Kemudian Abang merasa gitu, ini kalau saya hanya fokus di IP, ngapain gitu ya kan, ngapain hidup gitu. Karena untuk diri saya sendiri, kemudian di semester 3-4, Abang baru coba lagi untuk ikuti kegiatan. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan. Abang ikut lomba-lomba, sampai akhirnya ke internasional, alhamdulillah gitu kan, nasional internasional, dan alhamdulillah menang semua gitu kan, luar biasa. Dan sampai di fase itu gitu, Abang udah merasa, wah kayaknya udah cukup gitu ya kan. Karena kalau misalnya kita lomba-lomba aja kan, hanya pentingan diri sendiri gitu, nggak ada untuk meregenerasi orang lain. Kemudian di semester 5-6, Abang udah fokus gitu kan. Ketika Abang diamanahkan jadi ketua, akhirnya Abang mau bangun. Nah, Abang mau bangun untuk meregenerasi. Agar orang-orang yang jangan abang-abang aja gitu kan, tapi ada adik-adik yang bisa diprospek untuk bisa lebih dari abang. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi harus ada bergantian gitu. Ada fase-fasenya yang bergantian. Kemudian di semester 7-8, nah di semester ini abang sekarang fokusnya ke kegiatan masyarakat, kontribusi sosial. Nah, jadi kalau teman-teman lihat aktivitas-aktivitas abang di Instagram atau di mana gitu, lebih banyak di apalah kegiatan-kegiatan di sosial. Nah, makanya di semester ini bangun kita pertanian. Nah, itu salah satu startup yang bergerak dalam bidang pertanian. Ya, walaupun masih umurnya 6 bulan, tapi alhamdulillah udah banyak menginspirasi banyak orang, kemudian juga udah buat kegiatan nyata ke desa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah banget teman-teman. Nah, intinya itu ya. Nah, kemudian bangun personal branding tuh update dan inovasi. Nah, jadi teman-teman harus update juga itu. Jangan itu-itu aja. Misalnya ada hal-hal yang menarik, ide-ide yang menarik yang perlu teman-teman bangun gitu. Intinya kalau misalnya mau bangun personal branding melalui media harus rajin upload. Nah, jadi kalau abang sering tuh ya kalau misalnya di WhatsApp atau di Instagram pasti setiap 1 hari sekali pasti ada story ya bang. Ya minimal abang hari ini udah membagikan kebermanfaatan. Misalnya abang kan di Kita Pertanian ya kan. Nah, jadi abang bagikan tuh konten Kita Pertanian. Ya informasi selengkapnya baca di Kita Pertanian ya gitu teman-teman. Jadi orang-orang pun tertarik, apa ya ada hal yang baru ya. Nah, atau ada hal-hal informasi yang baru gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman berteman dengan abang di Instagram atau WhatsApp gitu kan, itu mungkin spam lah gitu kan. Nah, tapi informasi-informasi yang bermanfaat. Jadi orang pun tahu, oh ternyata ada update dan inovasi terbaru gitu. Ada hal-hal yang baru, informasi-informasi yang baru. Jadi merasa nyesal mereka kalau misalnya tidak berteman dengan Muhammad Dafa Warsyadana. Ya, kurang lebih gitulah ya kan. Citra bangun personal branding yang dibangun. Nah, ini teman-teman, ini kita udah mau akhir nih ya, nggak terasa ya kan. Nah, jadi nanti kita lebih banyak di sosial teman-teman, interaksi diskusi ya. Nah, jadi harus lebih aktif. Nah, ini pasti semua ada Instagram kan? Teman-teman semua punya Instagram nggak? Ya, boleh dijawab. Ada yang nggak punya Instagram? Ada bang, ada. Ya, Bang. Semua punya ya? Semua saya pastikan punya Instagram ya. Nah, mungkin followers abang nggak banyak ya, cuman 4.000 gitu. Mungkin lebih banyak daripada teman-teman yang lain gitu. Cuman bukan maksud abang untuk ngajari teman-teman gitu, tapi ini hal-hal yang mungkin bisa abang berikan ya, dampak kepada teman-teman. Nah, yang pertama, abang mau ngajari teman-teman supaya dari sekarang, nah, jadi mulai besok harus sudah bisa nyusun konten yang bagus dan lain sebagainya untuk sebagai influencer di sini. Nah, jadi di Instagram gitu. Karena abang yakin di umur 20-30 tahun, teman-teman, rata-rata itu pada banyak yang megang sosial media di Instagram. Nah, kalau misalnya teman-teman di Facebook, itu mungkin emak-emak, kan?
atau bapak-bapak gitu ya kan. Ya, banyak ya orang-orang tua gitu yang main di Facebook gitu. Tapi ya nggak masalah kalau teman-teman mau bangun personal branding di Facebook. Tapi sekarang abang mau ngajari teman-teman personal branding di Instagram. Oke, nah mungkin teman-teman yang pertama kali, nah udah ngalihkan belum akun teman-teman ke akun bisnis? Nah, abang mau bilang, udah alihkan belum akun teman-teman menjadi akun bisnis? Belum, Bang. Ada yang belum? Belum. Udah, Nah, Bang. jadi Bang. Bang. oke, sudah ya, sudah. Ada yang belum juga. Nah, jadi dari sekarang saran abang, poin yang pertama yang teman-teman catat. Nah, buat akun Instagram teman-teman menjadi akun bisnis. Nah, jadi kalau nanti teman-teman akun bisnis, nanti kelihatan tuh engagement-nya berapa, kemudian berapa yang save foto kita, berapa jangkauan yang interaksi yang terjadi, berapa, itu semua tahu teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membuat nanti survei kecil-kecilan gitu kan, dalam sepekan ini, berapa ya kira-kira naiknya ini ya, misalnya teman-teman ngepost itu berapa yang nge-like, kemudian berapa yang nge-save, kemudian berapa yang share, nah itu semua ada. Itu semua ada teman-teman. Nah, kemudian, apa lagi ya? Nah, yang kemudian, teman-teman tahu bio nggak? Nah, bio Instagram tahu kan? Rata-rata. Nah, ini bio Instagram ini kayak yang abang buat nih. Awardee PSBB Indonesia, ketua apa, coach, dan lain sebagainya. Kemudian ada @kita_pertanian, @filosofi padi, kemudian #komitmen. Nah, kemudian abang cantumkan link tree abang. Nah, ini dalam link tree ini terhubung ke semua sosial media abang. Baik dari WhatsApp, kemudian dari Facebook, kemudian dari yang lainnya gitu kan. Nah, semua terhubung di sini, di link tree abang. Nah, jadi teman-teman bisa mungkin kunjungi profil abang. Nah, kalau mau berteman, kita silakan berteman gitu ya. Nah, jadi ini salah satu penting gitu di bio ini. Kenapa abang bilang penting? Karena orang-orang lain gitu ya. Nah, bukan maksudnya kita pamer gitu, bukan kita ria, bukan teman-teman. Tapi manfaat lain gitu. Ketika orang-orang gitu mau misalnya mau ngajak kita kolaborasi dan lain sebagainya. Nah, itu melalui ini mereka udah tahu, oh ternyata anak ini bukan orang-orang yang biasa aja gitu. Ternyata banyak aktivitas kegiatannya dan lain sebagainya. Dan ini penting teman-teman. Ya bio yang walaupun hanya sekecil ini. Nah, jadi mulai dari sekarang dibuat bio teman-teman yang bagus. Karena kalau teman-teman mau coba beasiswa, mau coba melamar pekerjaan, ini sangat penting. Itu dicek tuh, ini anak dari mana sih gitu ya kan? Apa sih kegiatannya? Oh, pernah jadi ketua, misalnya pernah jadi ini, hal-hal yang kecil ya kan? Nanti dikunjungi sama para reviewer, kemudian HRD dan sebagainya. Dan ini penting teman-teman. Ya, abang juga barusan dapat beasiswa ya. Nah, ini karena baru dapat beasiswa PSBB Indonesia, itu pemuda semangat bantu bangsa gitu ya. Nah, jadi ternyata yang dilihat mereka tuh ya dari aktivitas sosial gitu. Karena udah terbiasa abang melakukan aktivitas sosial, akhirnya ya mereka mempercayai abang, bahkan abang menjadi koordinator angkatan senasional. Wah, jadi luar biasa ya teman-teman ya, manfaat media ya. Nah, jadi nggak main-main gitu, ternyata manfaat media itu luar biasa gitu. Jadi orang pun ya percaya, tetapi ya kita harus juga bangun interaksi yang bagus. Jangan hanya kita baik di media, tetapi di kelakuan biasanya nggak baik gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu harus teman-teman perlu garis bawahi. Nah, jadi ini tadi berbicara yang pertama tadi ya, yang tentang dialihkan ke bisnis. Kemudian yang kedua tentang bio teman-teman harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga mungkin masalah masalah postingan. Nah, jadi postingan juga itu berpengaruh teman-teman. Nah, jadi kalau bisa ya postingan yang bermanfaat gitu ya, yang membawa orang-orang yang lain itu merasa oh ternyata dengan saya membaca status ini atau membaca story ini banyak ya benefit yang saya lakukan, yang saya dapat gitu kan. Jadi saya termotivasi untuk ikuti kegiatan-kegiatan yang lain dan sebagainya. Nah, itu salah satunya juga. Nah, kemudian juga highlight ya, ini story ya, Instagram stories yang ini teman-teman. Nah, kayak ada narasumber Korea, Malaysia. Nah, itu kenapa Bang arsip gitu kan? Itu kan kalau misalnya Instagram stories ya. Nah, jadi itu kan cerita kita gitu kan. Nah, jadi cerita-cerita pengalaman abang ketika abang ikut-ikut lomba gitu kan. Karena abang kalau misalnya lomba juara nggak abang post gitu ya. Ya itu tergantung teman-teman kan gitu. Nah, abang nggak abang post, jadi abang buat di story ini aja kan gitu kan. Supaya ada pertinggal gitu. Ketika orang yang mau kepo sama kita atau mau apa, ternyata dia lihat dari situ gitu ya. Dan itu lumayan penting. Atau kegiatan-kegiatan kontribusi lain yang mau teman-teman buat, ya silahkan gitu. Nah, jadi ya nggak masalah gitu teman-teman. Kemudian kalau abang juga kasih saran gitu ya, kalau misalnya teman-teman udah mau mulai aktif di sosial media, terkhusus di Instagram, ada waktu-waktu khusus teman-teman, di mana yang teman-teman perlu perhatikan.
Nah, mungkin kalau yang lain udah tahu ya silahkan gitu ya kan. Nah, jadi kalau abang biasa yang ngepost di Instagram gitu ya, post feed gitu di Instagram, abang punya waktu khusus tuh. Nah, misalnya jam-jam rehat. Nah, jadi jangan pula teman-teman ngepost di Instagram jam 2 malam gitu. Siapa yang mau lihat gitu ya. Nah, karena kan mau apa Instagram ini kan udah ada apa ya fitur terbarunya gitu ya, algoritma dari Instagram gitu supaya kita juga paham. Nah, jadi kalau misalnya kita ngepost jam 2 malam, jam 3 malam, siapa yang mau lihat story kita? Bakalan udah tenggelam gitu. Karena dengan adanya postingan-postingan yang terbaru dari orang-orang lain. Nah, jadi saran abang, waktu-waktu yang baik untuk ngepost di Instagram supaya banyak jangkauannya atau banyak tinjauannya gitu ya. Nah, itu di waktu-waktu seperti jam 7 malam atau jam 5 sore. Orang-orang udah siap aktivitas, biasanya kan bukanya kan scroll Instagram gitu kan. Nah, jadi biasanya lebih banyak tuh orang yang online. Atau teman-teman bisa lihat apa dari Instagram apa teman-teman. Nah, statistik apa ya, itu nanti ada gitu ya. Nah, jadi nanti kayak misalnya jam 9 malam sampai jam segini itu banyaknya berapa. Tapi teman-teman harus beralih dulu ke akun bisnis. Nah, kemudian nanti kemudian mana yang sedikit, paling sedikit, nah itu ada juga gitu. Orang yang paling sedikit online itu ada juga. Nah, jadi teman-teman harus paham gitu kan. Nah, jangan asal ngepost aja gitu kan. Tapi sama aja postingan teman-teman nggak dibaca gitu kan oleh orang lain. Tetapi ya bukan itu juga yang kita harapkan. Yang kita harapkan ya juga ya semoga dengan teman-teman udah bangun personal branding dari sekarang, yaitu bukan sekarang ini yang teman-teman manfaatkan, yang teman-teman dapatkan. Tapi suatu saat, percayalah, kalau teman-teman udah mulai dari sekarang bangun personal branding, ya nggak tahu misalnya 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi, teman-teman tiba-tiba udah jadi artis gitu ya, ada sesuatu konten yang viral, dan yang lain sebagainya, wah itu udah sangat mudah gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang, ya nggak bakalan juga kan gitu. Ya nggak, bener nggak? Kalau misalnya dari sekarang, ala Bang Dava nih, banyak ceritanya gitu kan. Udahlah kan gitu kan. Udahlah, saya orangnya introvert bang gitu kan. Saya nggak mau bang, malu saya bang dilihat-lihat kayak gini. Nanti dikira orang pencitraan saya bang gitu-gitu kan. Kan kadang banyak. Apalagi ketika kita mau mulai gitu kan. Lawang nanti saya dikira orang pencitraan. Justru, manfaatkan momen-momen kayak gitu. Jadi sesuatu nanti tiba-tiba teman-teman viral gitu kan. Ini tiba-tiba anak ini nggak ada hujan, nggak ada angin kok. Sering kali ngepost ya dan lain sebagainya. Nah, itu malah justru insight yang baik. Karena teman-teman mau berubah hal yang positif dan lain sebagainya. Ya percayalah teman-teman. 5-10 tahun ke depan ya, ini Instagram ini masih menjadi tren yang mantap ya gitu ya, yang bakalan terus berkembang gitu. Karena kayak sekarang aja udah ada toko online gitu di Instagram ya. Jadi orang pun jualan online pun bisa melalui Instagram ya. Wah, ternyata banyak manfaatnya dan terus berkembang. Nah, jadi jangan disia-siakan gitu manfaat. Ya kalau misalnya dari sekarang udah paham, ya dari sekarang dimulai gitu. Nah, mungkin banyak fitur-fitur lain dari Instagram yang mungkin nanti ke depannya bisa abang jelaskan. Nah, jadi nih platform yang abang bangun, yang abang bilang udah sekitar 6 bulan. Nah, jadi ini Kita Pertanian gitu teman-teman. Ya, Kita Pertanian udah 6 bulan platform baru gitu, tapi luar biasa insight-nya gitu ya teman-teman. Ketika mungkin teman-teman boleh cek banyak informasi-informasi pertanian, kemudian juga kegiatan-kegiatannya yang kami lakukan dan sebagainya gitu ya. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Ya intinya apa teman-teman? Intinya konsisten dalam mengupload gitu, konsisten dalam berbuat konten. Jadi ketika abang bilang tadi kalau teman-teman udah bisa mempengaruhi orang lain, ya teman-teman kan sebagai founder atau teman-teman mau belajar di organisasi, ya silahkan. Itu untuk membangun misalnya social project teman-teman. Ya karena mungkin kalau teman-teman dari sekarang udah bangun social project gitu ya kan, teman-teman bakalan diingat. Ya abang bilang kan, bakalan diingat. Oh ternyata ya, siapa sih Dava misalnya? Oh Dava tuh founder Kita Pertanian loh. Nah jadi ada sesuatu brand yang mengindikasi teman-teman. Misalnya siapa sih Ahmad Widat misalnya gitu. Oh itu ini loh pengusaha muda loh. Nah jadi pengusaha muda yang bergerak di tentang perkebunan kelapa sawit misalnya. Jadi ada brand-brand tersendiri teman-teman. Dan itu ya sangat penting. Bangun brand itu juga nggak waktu sebulan 2 bulan, enggak sehari ini teman-teman langsung dikenal. Oh ternyata si Rizka Monica nih sebagai apa gitu kan, owner ini enggak 1 hari teman-teman, tapi perlu proses. Itulah dia, perlu proses yang konsisten. Kalau misalnya teman-teman mau dikenal sebagai ini anaknya aktif sosial, ini anaknya aktif organisasi, ya itu makanya semua kegiatan-kegiatan itu kalau bisa ya di post aja gitu kan. Nah karena suatu saat ya banyak gitu, alhamdulillahnya ya sekarang teman-teman ketika abang
melakukan hal-hal yang sedemikian gitu. Jadi banyak orang yang lebih percaya sama kita, banyak orang yang mau ngajak proyek sosial, mau ngajak kegiatan, wah banyak. Bahkan abang punya teman gitu, yang sama sekali nggak pernah jumpa, tiba-tiba nelpon, Dev, bisa nggak ngisi di ini, jadi pemateri gini? Oh bisa gini, tiba-tiba, oh dapat benefitnya, nanti dikirim pulsa gitu kan, dikirim apa, ini Dev, apa sertifikat, kan sesuatu yang luar biasa gitu, manfaatkan hanya media gitu kan, tapi udah bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Kemudian abang juga pernah gitu kan diajak proyek sosial, abang belum pernah kenal gitu, belum pernah jumpa sama dia, cuman dia percaya Davani aktif di sosial media, jadi dia diajak abang kegiatan-kegiatan lain. Bahkan abang ditawarin pekerjaan, udah ditawarin kerjaan sama mahasiswa cum laude agroteknologi 2016 sekarang. Nah jadi karena percaya gitu kan, kakak itu percaya sama abang gitu kan, ini kayak Dava bagus nih diajak, akhirnya abang diajak gitu kan, ini Dav ada perusahaan dari Singapura gitu kan mengajak tentang online dan lain sebagainya, marketing dan sebagainya gitu kan. Nah cuman abang tinggal lagi gini kan, nanti kalau emang fokus ke pekerjaan, nanti harus lebih fokus dan serius gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau, ya mohon maaf kak, untuk sekarang saya belum dulu kak gitu kan, belum nerima dulu karena saya kan belum tamat gitu, kakak itu kan baru tamat kan gitu kan, jadi enak gitu. Nah nanti mungkin kegiatan-kegiatan lain kita bisa kolaborasi kak ya gitu. Nah, dengan tolakan-tolakan yang apa, abang udah nolak gitu kan. Cuman ya masalahnya bukan itu gitu, karena abang kan punya fokus tujuan yang abang bilang tadi. Jadi kayak misalnya yang abang bilang semester 1 fokus ini, sampai semester 8 fokusnya ke sini gitu. Karena ada track record punya mimpi besar gitu teman-teman. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti punya mimpi besar gitu. Tapi kalau nggak dibangun dari sekarang, ya sama aja teman-teman, nah gitu kan. Nah, tapi jangan takut gitu kan. Ya semua yang kita rencanakan juga tidak tidak jauh lebih penting gitu ya, atas ridho oleh Allah Subhanahu wa taala juga kan gitu kan, oleh Tuhan kita juga kan gitu teman-teman. Kita ya boleh kan bercita-cita mimpi yang besar gitu ya, tapi kan sekarang kan Allah kan mau lihat dulu gimana proses anak ini kalau mau jadi besar, kan nggak mungkin melalui langsung nih jadi orang yang besar, kan enggak, ada proses dan tahapan-tahapan yang dilalui. Nah begitu juga dengan Akademi Mawapres. Nah Mawapres juga teman-teman, personal branding itu penting teman-teman. Kalau nggak percaya ya udahlah gitu kan. Jadi emang kalau teman-teman jadi Mawapres ya itu juga karena rata-rata juga dilihat dari aktivitas kayak gitu. Nah dari kegiatan-kegiatan kita, kemudian dari ya Mawapres nasional juga dilihat kok dari personal brandingnya juga gitu ya, walaupun ada komponennya berapa persen gitu. Nah jadi ternyata ada, dia bisa nggak mempengaruhi orang lain ya gitu. Itu teman-teman. Mungkin dari Instagram. Nah, ini tugas. Jadi kalau tadi udah berbicara tentang apa ya, materi, dan ini tugas buat teman-teman semua gitu ya. Tugasnya gampang. Nah, tugasnya dari sekarang teman-teman harus sudah mulai untuk postingnya. Jadi kalau tadi udah cerita cuap-cuap gitu kan. Nah, jadi yang pertama, buatlah postingan kebermanfaatan yang dapat mempengaruhi orang lain. Ya, baik dari caption atau foto yang menarik. Nah, jadi terserah teman-teman mau foto apa, mau foto teman-teman, kemudian caption yang menarik. Ya intinya captionnya itu ya membawa manfaat lah, atau dapat mempengaruhi orang lain gitu kan. Nah misalnya teman-teman punya review buku, ada buku nih kan gitu, yang kayaknya buku ini bagus nih untuk di-share ke orang lain. Nah silakan, dari kata-kata buku dan sebagainya gitu kan. Nah kemudian nanti teman-teman posting di Instagram teman-teman masing-masing. Kemudian boleh tag Instagram Akademi Mawapres USU. Kemudian tag abang juga, m_dava_w. Nah, jadi supaya abang tahu nanti siapa-siapa aja yang ngerjai, kemudian juga siapa aja yang udah ngikutin prosedurnya. Kemudian gunakan hashtag pada caption, sekolah Mawapres USU, dan hashtag komitmen kebermanfaatan. Kenapa pakai komitmen kebermanfaatan, Bang? Supaya teman-teman udah berjanji ketika teman-teman memposting itu untuk selalu menebarkan kebermanfaatan. Ya, jadi itu ya. Jadi menarik ya. Jadi abang punya caption juga sendiri gitu ya. Kalau teman-teman lihat lah, hashtag komitmen kebermanfaatan. Tengoklah di Instagram, pasti foto abang semua. Ada juga sih foto yang lain gitu ya. Nah jadi abang pengen gitu ya kan, ya dari sekarang nggak hanya abang aja yang dapat menebarkan kebermanfaatan, tapi abang mau dimulai juga dari teman-teman, supaya teman-teman bisa mempengaruhi orang lain. Ya dimulai dari sekarang. Intinya itu, pelan-pelan teman-teman untuk kita mau berproses untuk jadi lebih baik. Ya abang tunggu ya teman-teman, nanti deadline-nya tugasnya 29 November 2020. Nah, jadi masih lama ya, 7 hari lagi. Kalau misalnya yang lain mungkin ngasih cepat-cepat, abang kasih lama lah, supaya teman-teman juga buat caption yang bagus atau foto yang bagus gitu ya kan, yang di-share gitu. Ya kalau dari sekarang
Bang saya orangnya introvert bang, kayak mana bang gitu. Ya udah terserah lah deh, mau foto buku gitu kan, buku aja yang difoto, terus captionnya ya udahlah tag abang pun nggak masalah, itulah boleh kan gitu. Atau bang saya malu bang kan gitu kan, kalau ini kayak mana bang, ya pokoknya dimulai dari sekarang. Abang mau ngajari teman-teman harus bermulai dari sekarang, karena sesuatunya itu harus action dulu gitu. Nanti kalau teman-teman udah action baru paham. Nah jadi jangan lupa ya, di post juga. Dan nah, poin kelima, peserta terbaik akan mendapat reward. Nah, ini reward khusus dari Abang. Jadi Abang pilih 2 orang terbaik gitu ya. Nah, mungkin yang terbaik nanti di pekan depan, di bulan depan ketika berjumpa dengan Abang, bakalan kasih reward. Oke? Nah, jadi rewardnya bakalan ya walaupun nggak besar-besar kali gitu ya kan, tapi sebagai penyemangat lah teman-teman. Nah, jadi yang berhak mendapat reward nih, ya kan, dia bukan hanya ngerjain tugas ini aja gitu ya. Nah, tapi untuk berikutnya, jadi kan pertemuan sama Bang kan ada 1 bulan gitu kan. Mungkin bulan depan sama minggu depan sama Bang Ramlan, minggu depannya lagi sama siapa, Bang Boy atau Kak Nisa gitu, mau pre 1 ya. Itu kan masih ada waktu berapa bulan gitu kan. Jadi maksudnya yang peserta terbaik ini, kalau misalnya dia sudah melakukan postingan ini, kemudian juga udah disebar ke yang lain, kemudian juga nanti berlanjutan gitu. Mau nanti kan misalnya ini udah 1 postingan gitu kan. Nah, setelah itu dia mau posting lagi gitu kan. Udah mulai bangun personal branding. Nah, itu Abang rasa bagus gitu. Berarti dia udah mulailah terbuka mindset-nya gitu kan. Nah, untuk kedepannya. Nah, itu bisa menjadi salah satu peserta terbaik juga. Nah, jadi itu teman-teman perlu dipahami gitu ya. Nanti boleh tag Instagram Abang. Nanti kalau misalnya mau teman-teman follow Abang, silakan follow Abang ya, nanti Abang follow back juga lah. Nah, kalau teman-teman dari Sekpres ya. Nah, jadi itu teman-teman, silakan. Kalau sampai sini di tugas postingan ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dan masih kurang jelas. Ada kira-kira? Atau udah jelas kali? Kayaknya saya udah jelas Bang. Malam ini pun saya posting Bang. Gitu teman-teman. Atau gimana? Jelas, Ada Bang. kira-kira yang belum jelas? Silakan. Kalau dari Bang mau nanya, kalau misalnya Instastory, boleh nggak Bang? Instastory aja, nggak postingan gitu. Sorry, harus dari feed. Feed ya. Nah, bukan dari Instastory ya, feed Instagram ya teman-teman. Nah, jadi postingan kebermanfaatan gitu kan dibuat di feed Instagram. Nah, jadi jangan malu gitu ya. Allah, aduh malu kali lah gitu kan. Kan ini kan waktunya panjang gitu kan ya. Jadi ya dicari gitu kan. Kira-kira apa ya gitu. Ya bangunlah mulai dari sekarang. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau lihat personal branding siapa kayak Bang Ramlan, mungkin Bang Ramlan tuh terkenal di public speaker public speaking atau motivasi gitu ya, motivator gitu. Nah, teman-teman terserah mau misalnya dari kegiatan Abang kan nggak maksain dari kegiatan ini gitu teman-teman buat caption kan, enggak, tapi bebas kegiatan-kegiatan lain tapi ada hal-hal yang membawa manfaat atau menginspirasi orang lain itu boleh. Ya, sampai sini ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Izin Ada lagi bertanya, kira-kira? Iya, silakan. kalau misalnya postingan itu sekalian juga untuk kampanye suatu hal gitu boleh nggak Bang? Kayak misalnya untuk penggalangan dana atau apa gitu, donasi gitu. Donasi boleh lah, boleh. Ya, itu ya terserah. Ya, mengajak orang. Ya, nggak masalah. Berarti nggak Ya, mesti ada harus lagi? mutlak kayak review buku gitu, nggak mesti kayak gitu kan Bang? Nggak harus review buku, pokoknya terserah. Yang intinya dalam caption itu mengajak orang untuk apa ya, berbuat baik lah. Menginspirasi orang lain lah, menginspirasi orang banyak. Terima Oke? kasih Bang. Ada lagi? Ya, mau teman-teman mau review buku, mau misalnya filosofi daun gitu misalnya kan. Saya melihat daun ini kayak luar biasa gitu kan. Jangan ada momen-momen hal-hal yang bermanfaat itulah jadinya. Intinya seperti itu. Ada lagi teman-teman yang mau ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya Bang. Silakan Martupa. Ya, Martupa, silakan Martupa.
kalau misalnya memang nggak jelas, boleh diapakan aja, Martupa, dicek aja kolom komentar. Mau nanya bisa, Bang? Oh ya, bisa Widat, silakan. Jadi ini Bang, berarti Abang ini sekarang bisa dikatakan influencer gitu? Ya, karena udah Abang bilang tadi ya, influencer itu ada 3 kategori. Jadi kalau Abang bilang ya Abang udah termasuk influencer gitu ya, karena bisa mempengaruhi gitu kan, justru mempengaruhi kawan-kawan, mempengaruhi lain. Ya teman-teman juga termasuk kategori influencer juga gitu. Jadi semua teman-teman itu termasuk dalam kategori influencer, tapi kategorinya yang seperti apa? Makro, middle, atau mikro gitu. Ya jadi ya pada dasarnya kita semua terlahir ya bisa untuk mempengaruhi orang lain kan gitu. Pasti teman-teman juga pernah kan dalam melakukan sesuatu dan orang itu percaya gitu kan. Oh ternyata benar ya yang dikatakan apa ya, misalnya Gabriela atau Ahmad Widat gitu. Nah, tapi kan itu kan hal-hal yang kecil. Tapi Abang sekarang mau ngajak teman-teman mau buka mindset untuk membangun di sosial media, khususnya itu. Jadi emang banyak teman-teman manfaatnya kalau teman-teman bangun personal branding di sosial media, bukan hanya secara offline aja. Nah itulah pentingnya personal branding itu. Ya ada lagi Widat. Nih siapa nih? Story IG maksudnya Bang. Story IG. Ya captionnya bisa diposting di Instagram Story. Ya nggak bisa ya. Nah jadi harus di post ya, di posting feed ya. Jadi kan terserah ya teman-teman mau posting apa gitu kan, posting apa aja gitu. Nah, yang penting caption itu mau ngajak berbuat bermanfaatan untuk orang lain gitu ya. Waktunya 7 hari ya, 7 hari teman-teman. Dan setelah itu misalnya setelah menyelesaikan tugas ini atau besok misalnya teman-teman udah buat ya silahkan. Baru besoknya lagi teman-teman mau postingan yang lain terus juga udah mulai bangun personal branding ya silahkan. Ya jangan malu lah. Karena teman-teman saya punya kawan di Jawa gitu ya. Itu personal branding mereka tuh bagus-bagus gitu. Kita malu sih sebenarnya anak USU gitu ya. Paling kalau bisa dihitung jari gitu anak USU berapa orang gitu yang punya apa ya maksudnya pola mindset yang bagus tentang apa personal branding. Nah itu sedikit. Nah mumpung teman-teman sekarang waktunya sekarang ini ya inilah Abang mau ngajari. Nah untuk teman-teman dan manfaatnya itu banyak sekali. Ya walaupun bukan sekarang yang kita harapkan gitu. Tapi suatu saat tiba-tiba nanti teman-teman ada panggilan kerja atau tiba-tiba dapat beasiswa dari ini dan nah, itulah dia, teman-teman. Memang penting gitu. Ya tergantung teman-teman sekarang mau passionnya kemana. Mau passionnya mau suka editor, ya silahkan diedit misalnya gitu kan. Nah, atau video. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka buat-buat kata-kata, silahkan buat kata-kata. Atau mau buat puisi, atau teman-teman mau membaca puisi, ya silahkan. Tergantung dengan kesukaan teman-teman. Passionnya teman-teman itu mau kemana. Nah, harus tahu dulu kan gitu. Ya, oke. Itu ya. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Pas atau cukup jelas untuk tugas ini? Nah, nanti bakalan di apa ya, jangan sampai lewat ya di tanggal 29 ya, teman-teman. Nah, harus apalah, tepat waktu gitu ya. Karena nanti saya bakalan ada konsekuensinya juga nih bagi teman-teman yang telat. Ya, oke. Ada lagi pas kira-kira untuk tugas postingan? Pas ya? Ya. Nah, jadi dari semua yang kita bicarakan itu, teman-teman, ada sesuatu yang benar-benar membuat saya bangkit gitu ya kan. Luar biasa. Ini saya dapatkan ketika saya berada di rumah kepemimpinan. Nah, jadi idealisme kami gitu ya. Nah, ini sepenggal kata gitu ya. Sepenggal baris akhir gitu dari idealisme kami. Kalau teman-teman buka itu wah luar biasa kata-katanya dari awal sampai akhir. Tapi ini sesuatu yang benar-benar melekat di hati saya. Kami tidak mengharapkan sesuatu pun dari manusia, tidak mengharap harta benda atau imbalan lainnya. Tidak juga popularitas, apalagi sekedar ucapan terima kasih. Yang kami harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat serta kebaikan dari Allah pencipta alam semesta. Jadi luar biasa teman-teman. Teman-teman kalau bangun personal branding atau apa, itu yang teman-teman harapkan itu bukan apa like atau dislike dari orang lain, bukan. Teman-teman mau ikut kegiatan sosial, mau keikutan apa, itu bukan mencari semata-mata ucapan terima kasih orang, bukan. Tapi yang teman-teman harapkan itu adalah keridoan gitu ya. Nah, jadi yang teman-teman harapkan itu keberkahan gitu. Dalam setiap aktivitas, teman-teman mau ikut ini, siapa coba yang nyuruh teman-teman ikut sekolah mapres? Nggak ada kan?
Nggak ada yang nyuruh teman-teman mau ikut mau enggak peduli saya gitu kan. Nah, saya juga ya yang intinya teman-teman mau ikut kegiatan ini karena teman-teman percaya gitu. Ada hal yang harus dibangun gitu. Visi kita itu besar, teman-teman. Nah, ini perlu saya sampaikan. Di 2045, Indonesia itu menjadi salah satu negara bonus demografi. Ya, ini perlu sama-sama kita catat. Di 2045 bonus demografi dan rata-rata, teman-teman. Kalau dihitung ya, 2045 itu 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan pastinya Indonesia harus lebih maju ya dibandingkan di 2020 sekarang. Jadi masih ada sekitar 25 tahun lagi ke depan. Nah, jadi kalau tidak dari sekarang yang dibangun anak mudanya, mau jadi apa anak muda sekarang gitu. Kalau misalnya teman-teman dari sekarang, nggak ada lah itu, dan lain sebagainya, masih sepele, mau jadi apa teman-teman. Nah, jadi yang perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya di 2045 peran kita dan tugas kita adalah sama-sama untuk bangun Indonesia yang lebih baik dan bermartabat. Itu jauh lebih penting gitu, teman-teman. Karena kalau di usia sekarang ini gitu, kalau saya kan 99. Kalau teman-teman mungkin ada yang 2001, 2002 ya. Nah, paling nggak kalau misalnya di usia 45 tahun, nah itu rata-rata sekarang aja lah, sekarang usia 45 tahun itu orang udah jadi apa? Rata-rata jadi investor gitu ya. Jadi pengusaha, misalnya kayak Pak Sandiaga Uno gitu ya, umurnya Pak Anies Baswedan. Ya, kemudian kayak Mas Nadiem gitu ya, menteri. Itu umur-umur 40-an, 50-an, itu ternyata umur-umur menteri, teman-teman. Umur-umurnya tokoh negeri ini, teman-teman. Umur-umurnya siapa lagi? Umur-umurnya para konglomerat atau para penguasa negeri ini, teman-teman. Dan itu pasti terus berganti. Nggak mungkin Pak Jokowi aja yang mimpin Indonesia. Nggak mungkin itu kan? Dan itu pasti berganti. Ada kalanya nanti di fase teman-teman. Dan perlu diingat bahwasanya tugas kita dan peran kita, teman-teman, besar. Jadi kalau teman-teman dari sekarang udah malas dan aduh kayaknya saya nggak bisa nih bersaing dengan anak-anak lain gitu ya. Udah jiwa-jiwanya mental ciut gitu. Jangan harap lah, teman-teman. Nah, mau bisa bersaing nanti di 2045 yang betul-betul atmosfernya itu luas. Bukan hanya batasan kelas aja, bukan hanya batasan USU aja, tapi mungkin skala nasional atau skala internasional juga. Orang-orang di luar sana banyak yang udah menjadi investor di Indonesia, yang mau nggak mau kita harus juga bersaing dengan mereka. Nah, jadi itu perlu bangun spirit teman-teman, semangat teman-teman ya supaya lebih bagus lagi untuk ke depan. Nah, jadi sekian teman-teman. Ya, nggak terasa gitu ya, udah di akhir sesi. Ya, jadi ini teman-teman boleh kalau teman-teman punya Facebook, nah boleh di-add, atau LinkedIn. Nah, LinkedIn tadi nih yang Abang dapat kerja dari sini sih lah. Dari sini ya aplikasinya. Jadi kalau ada yang belum punya, silakan bangun personal branding dari sekarang di sini, di LinkedIn. Itu banyak kali informasi HRD, banyak lah. Dari manajer-manajer dan lain sebagainya, banyak di situ. Kemudian dari Instagram, ya, kemudian WhatsApp Abang, ya boleh di-save gitu kan. Nah, kemudian ada hal-hal yang menarik, teman-teman. Mulailah bergerak, berlari, dan lampaui dirimu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini juga. Jadi, kalau teman-teman harus dimulai personal branding dari sekarang gitu. Jangan tunggu besok-besok lagi, tapi dimulai aksinya gitu. Makanya Abang suruh buat teman-teman postingan itu ya bukan semata-mata tapi Abang mau supaya teman-teman bergerak gitu ya kan. Udah mulai gitu bangun personal branding. Ya nggak masalah mau followers teman-teman cuman 20 orang atau 30 orang, 500 atau berapa orang gitu. Tapi teman-teman udah bisa gitu. Udah mulai dari sekarang gitu bangun personal branding. Nah, jadi seperti itu. Ya, malu lah kalau misalnya anak Mapres gitu kan, nggak ada personal brandingnya, dan itu jarang sih. Nah, rata-rata Mapres tuh punya personal branding yang sendiri gitu, ada brand yang sendiri gitu. Jadi itu teman-teman, sesi akhir kita. Setelah itu mungkin Bang buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab. Ya, silakan teman-teman yang mau tanya jawab boleh ya. Diaktifkan mikrofonnya. Oke, Abang boleh minum dulu ya. Nah, jadi teman-teman boleh nanya ya. Oke, ada teman-teman kira-kira? Izin bertanya, Bang. Iya, silakan.
Kan tadi kan abang bilang salah satu kayak cara buat bangun personal branding di sosmed itu dari bio ya kan bang, bio harus diperbaiki. Ada gak bang saran abang cara ngebuat bio yang gimana lah bang, kayak emang jatuhnya kayak kesannya personal branding gitu bang. Kan kalau kayak abang ini kan kayak udah di beasiswa, terus punya mungkin kayak founder ini terus ngelakuin kegiatan ini kan ada juga gitu bang orang yang misalnya kayak belum kayak gitu lah bang. Jadi itu gimana bang saran yang ngebuat? Iya, boleh. Nah, jadi spesialis ya dari teman-teman sendiri gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum banyak gitu ya, ya apalagi dulu pun abang sama gitu ya. Ya abang dulu di fase kalian, mungkin kalian kan semester 3, 4 ya, atau 5, 6 gitu ya. Kan kalian paling semester-semester inilah kalian. Nah, jadi ya nggak masalah gitu ya. Walaupun misalnya belum banyak ya yang harus dibangun gitu, ya spesialis saja. Jadi kalau misalnya teman-teman hobi apa ya, misalnya sebagai content creator, pandai sebagai ini, itu ditulis aja misalnya content creator di sini gitu kan. Atau bio-nya itu kayak misalnya social branding di sini gitu. Itu boleh. Jadi kalau teman-teman mau tahu gitu ya, mau tahu kira-kira layaknya itu saya itu sebagai apa. Nah, teman-teman boleh cerita ke sahabat. Menurutmu aku gimana orangnya gitu kan? Cerita aja gitu. Oh, udah kok gini-gini misalnya apa sih yang menurutmu yang terkesan Dava tuh gimana gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang nanti menarik. Oh, udah jago di editor dah. Kenapa kok nggak mulai ini? Nah, jadi ada hal-hal yang menarik di situ. Jadi kita bisa juga mengenal diri kita lebih banyak. Nah, intinya mengenal dulu sih, mengenal diri sendiri dulu mau seperti apa. Kalau misalnya abang kan lebih banyak kan abang cantumin kan tentang organisasi gitu atau founder supaya juga orang melihat gitu kan, oh apa aja sih selain ini. Nah, jadi aktivitasnya gitu, karena emang abang banyak ke aktivitas gitu, aktivitas sosial. Jadi abang bangun brand bukan hanya diri abang, tetapi juga untuk organisasi abang juga abang bangun. Gitu, kurang lebih, Rizka. Ya, ada lagi ya, Rizka? Enggak bang, udah bang. Makasih bang. Oke ya, nah siap-siap. Ya, ada lagi. Nah, dari Alvina. Izin bertanya Bang, menurut Abang apakah membangun personal branding harus melalui media sosial atau mungkin adakah cara yang cukup efektif seperti media sosial? Atau mungkin adakah cara lain yang cukup efektif seperti media sosial? Oh, ya. Kalau dari sekarang, ya zamannya udah digital gitu ya. Pastinya personal branding melalui media sosial itu sangat penting. Nah, Alvina. Jadi ya makanya Abang bilang gitu ya, benefitnya banyak sekali gitu. Dan hal-hal yang tidak terduga gitu, yang didapat dari sosial media gitu. Makanya Abang punya konsep satu hari itu satu postingan. Walaupun bukan postingan di feed Instagram, tapi postingan story. Kenapa Abang gitu? Punya prinsip itu. Karena kalau hari ini saya belum menebarkan kebermanfaatan, saya belum membagikan ilmu, rasanya ada yang kurang aja gitu. Jadi kan banyak informasi-informasi itu banyak melalui dari apa aja gitu kan. Nah, tinggal lagi kan hal-hal yang efektif, orang kan lebih banyak menggunakan media sosial gitu kan. Nah, kalau misalnya secara offline ya mungkin kita harus lebih banyak bergerak. Misalnya saya diamanahkan sebagai ketua ini gitu kan. Misalnya atau di ketua bidang acara ini ya harus totalitas gitu yang kita tunjukkan kan gitu. Kita bangun kepercayaan sama orang ketika nanti ada project-project lain pun kita bisa dipanggil. Nah, tapi kalau melalui media sosial itu kan yang manage kita gitu. Ya, yang manage kan diri kita. Nah, kapan kita mau ngepost, kapan kita mau berbagi ya itu is okay gitu teman-teman. Dan haruslah dimulai dari sekarang gitu. Jangan jangan malu dan jangan ragu gitu ya. Dimulai dari diri sendiri gitu. Kemudian menginspirasi banyak orang. Ya, kurang lebih seperti itu, Alvina. Kalau mungkin cara lain yang cukup efektif seperti media sosial, ya berkontribusi lah. Kontribusinya kalau misalnya nggak mau, tapi agak sulit sih. Nah, itu yang kamu bilang tadi kan, aktif di organisasi. Nah, tapi ya kalau di zaman digital kita seperti ini, memang media sosial yang menjadi sarana tepat. Karena kalau abang bilang, media sosial tuh kayak CV online kita, teman-teman. CV online gitu. Nah, itu dia pentingnya di media sosial. Kemudian, saya sedikit takut, Bang, ketika langsung banting setir secara tiba-tiba di message untuk buat branding image sesuai bakat kita. Kayaknya takut ada jarak dengan teman di dunia langsung. Ya, jadi dulu pun Abang kayak gitu ya kan. Ada yang bilang, apa sih, gitu-gitu. Tapi karena udah akhir-akhirnya ya
nggak masalah gitu ya, mereka udah paham gitu, oh Dava emang seorang influencer gitu kan, yang dapat apalah setiap hari mau nebarkan manfaat, ya silakan gitu. Tapi abang pun nggak ada jaga jarak, walaupun ya misalnya followers abang ya lumayan sedikit gitu ya kan, nah misalnya nggak lumayan agak banyak lah, lumayan agak banyak dibandingkan kawan-kawan abang gitu. Tapi abang nggak pernah jaga jarak sama mereka kalau misalnya abang terlalu mania kali main online, enggak. Abangnya kalau misalnya diskusi nongkrong ya nongkrong sama mereka, misalnya mau diskusi apa ya diskusi, nggak ada abang jaga jarak. Dan itu bukan dijadikan hambatan. Nah kita kan punya prinsip. Nah, prinsip kita ini ya anak Akama Apres ini yang perlu dibangun, itu prinsip pola pikirnya gitu. Jadi jangan mau jadi hal-hal yang biasa gitu teman-teman. Nah udah abang bilang kan berapa kali kan, ya kalau misalnya mau banting setir gitu ya kan, ya inilah momen-momen yang tepat. Ya justru teman-teman, ya teman-teman nanti ketika udah mulai banyak bangun personal brandingnya dari sekarang, misalnya nebarkan informasi-informasi yang bermanfaat, itu teman-teman bakalan dikenal sebagai orang-orang yang nanti, wah kalau misalnya teman-teman 1 hari aja nggak buat postingan, pasti orang lain tuh kecarian. Kemana ya si Dava nih? Misalnya abang pernah kayak gitu kan? Jadi abang setiap hari rutin gitu, nge-share informasi bermanfaat. Tiba-tiba abang nggak online gitu kan, nggak apa gitu kan. Baru ditanya, Dav, kok mana Dav, kok apa nggak online gitu kan? Oh iya sorry, kemarin tuh lagi di pulau gitu kan, nggak ada sinyal gitu kan. Berarti udah dapat kan? Oh ternyata dengan adanya saya nge-share informasi yang bermanfaat itu, orang membaca ya, orang tertarik ya, dan orang merasa kehilangan gitu kalau kita tiba-tiba nggak ada gitu. Nah, itulah ya teman-teman manfaatnya. Nah, apalagi di momen-momen COVID gini ya teman-teman, minimal 1 hari 1 story itu harus buat lah. Karena bahaya nih teman-teman ya kan. COVID ini nanti dikira orang udah nggak ada lagi pula gitu ya kan. Kok jarang orang ini apa gitu ya, ngupload dan lain sebagainya. Jadi itulah ya intermezzo ya teman-teman. Jadi perlulah bangun personal branding itu dari sekarang. Pelan-pelan aja, jangan takut untuk untuk mulai. Ya, ada lagi kira-kira? Kira-kira ada lagi? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung atau tidak langsung? Kalau nggak ada lagi, kita tutup. Oke, silakan. Kan gini Bang, kadang itu kita secara sadar atau nggak sadar itu kita suka ngupload kehidupan pribadi kita juga gitu kan ke media sosial. Dan itu tuh kadang bisa berbeda dengan personal branding yang sedang kita usahain untuk bangun gitu Bang. Dan itu bisa jadi mengubah pandangan orang ke kita juga gitu Bang. Kalau menurut Abang perlu nggak sih Bang kita membedakan account untuk bangun personal branding atau account untuk pribadi gitu Bang? Makasih. Oke, sama-sama. Nah, jadi kalau abang ya secara pribadi, abang kalau misalnya bangun ya misalnya nih, kalau abang lebih banyak nggak kayak kehidupan sehari-hari gitu kan. Nih, misalnya aku lagi di mall nih, aku lagi gini. Abang nggak tipe orang kayak gitu. Cobalah teman-teman. Nanti kalau kita berteman pasti nggak kayak gitu. Cuman ya kadang-kadang kalau misalnya kumpul sama kawan udah lama gitu kan, udah jumpa. Tapi ada hal-hal yang dibahas. Jadi misalnya diskusi kebermanfaatan, ternyata misalnya pentingnya gitu kan. Jadi ada caption yang sedikit gitu kan. Nah, foto misalnya secara sama-sama gitu kan. Nah, jadi nanti ada hal-hal yang itu. Ternyata menjadi pengusaha muda tidak mudah gitu-gitulah ya kan. Nah, jadi ada caption hal-hal misalnya ketika Abang ada pertemuan, ada yang Abang sampaikan, ada yang mau Abang kasih ke orang lain. Nah, jadi itu teman-teman. Misalnya hari ini saya belajar tentang adab gitu kan. Saya belajar tentang saham gitu kan. Ya minimal sedikit poin sedikit demi sedikit saya share gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak kehidupan pribadi, misalnya lagi makan atau apa gitu kan, dibuat, abang bukan tipikal yang kayak gitu, tapi teman-teman terserah, branding teman-teman terserah. Mau teman-teman mau sebagai vlog atau yang emang hobinya suka makan, ya nggak masalah gitu kan. Ini teman-teman saya lagi ada nggak masalah gitu. Atau ya kadang-kala pun juga, abang pernah dapat endorse juga kan. Nah, dikirimi makanan, Dav, tolong dapat review gitu kan. Enak juga ya ternyata dapat jadi influencer yang walaupun kecil ya kan, berapa kan gitu kan. Cuman ya alhamdulillahnya ya kan ada orang-orang yang percaya, atau tiba-tiba ada orang yang, Dav tolong Dav misalnya buku atau apa gitu kan, boleh di-share Dav ini, ya boleh gitu, karena emang tujuan abang kan bermanfaat gitu kan, orang-orang yang bukan masalah ini ya pamer gitu kan. Nah, abang kalau misalnya masalah kayak gitu emang bukan tipikal abang gitu kan. Misalnya lagi jalan-jalan, kalau misalnya jalan-jalan, abang kalau suka traveling itu abang share gitu, tapi ada hal-hal yang bermanfaat, misalnya di caption atau di mana, itu abang lampirkan.
Tapi kalau misalnya kayak kehidupan ya sehari-hari kita gitu kan, ya abang nggak terlalu upload kali sih, misalnya aku lagi di sini nih gini-gini gitu, abang nggak yang seperti itu. Tapi terserah teman-teman mau bangun personal branding yang seperti apa. Ya makanya ya kita harus juga bisa menyesuaikan gitu kan dengan personal branding kita yang ada di dunia online, dia dengan dunia nyata gitu. Ya, makanya harus dibangun. Oh, kalau teman-teman itulah, kalau misalnya teman-teman sebagai influencer udah misalnya berapa gitu kan, udah punya pengaruh, ya teman-teman harus berhati-hati, bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sembarangan gitu kan, teman-teman. Nanti misalnya yang nggak pernah apa ya, kayak misalnya buat hal yang ini kontroversi, tiba-tiba teman-teman mengkritik sesuatu yang kontroversi, tiba-tiba wah di screenshot di apa, aduh itu jadi citra teman-teman apa ya buruk. Nah makanya harus dibangun ya personal branding yang baik lah. Nah kalau misalnya masih bisa yang baik ya kenapa enggak gitu, jangan cari pansos gitu ya kan. Nah hal-hal yang tidak penting gitu kan. Nah di apa, karena itu bakalan menjadi jejak digital teman-teman mau sampai kapanpun. Jadi seperti itu. Ya kalau misalnya apa nggak usah digabungin, nggak usah dipisahkan antara misalnya kita bangun personal branding sama second account. Biasanya yang cewek-cewek ini sering ya kan second account gitu kan, yang satunya lagi di privat gitu. Nah, jadi ya terserah teman-teman gitu yang mau bangun personal branding seperti apa, tapi ya bang ajari ya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan oh iya teman-teman, tadi ya bang lupa bilang kalau teman-teman mau bangun Instagram bisnis itu nggak bisa di privat akunnya, jadi emang dibuka gitu, dibuka secara keseluruhan gitu. Ya, jadi abang juga punya kawan gitu kan. Banyak sih kayak alumni-alumni abang gitu di rumah kepemimpinan yang mereka wah luar biasa personal brandingnya. Sampai bahkan yang dulunya nggak apa ya abang berkawan sama abang itu biasa aja. Sekarang udah centang biru abang itu. Wih, keren juga ya abang ini. Wih, keren juga abang ini ya. Nah, udah jadi udah jadi artis di Instagram lah gitu ya. Tapi bukan itu teman-teman yang kita harapkan, bukan. Kan udah abang bilang tadi. Kita harapkan adalah ridhonya gitu ya, ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu hanya bonus. Semua itu hanya bonus. Tapi kalau teman-teman nggak mulai dari sekarang untuk jadi orang yang bermanfaat, ya kapan lagi? Seperti itu, teman-teman. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Pas atau udah cukup juga? Iya, silakan. Izin bertanya ya Bang, untuk yang second account tadi kan tertarik juga sih Bang. Karena saya pribadi punya second account gitu, tapi dua-duanya itu kayak dibangun bersama gitu Bang. Kira-kira itu gimana menurut Abang? Kalau misalnya kita boleh. Iya, oke, salah satunya. Nah, boleh, tapi lebih bagus fokus ke satu akun teman-teman. Jadi orang lain pun juga mikir nggak double gitu. Ya kalau misalnya mau buat second account, mending informasi-informasi yang bermanfaat kayak abang tadi, kita pertanian. Jadi abang punya brand lagi gitu. Bukan hanya orang mengenal Dava gitu. Ya ibaratnya gini, kalau orang kenal Dava berarti orang kenal kita pertanian. Terus kalau orang yang follow kita pertanian, nah pasti nyari tahu siapa foundernya ya. Nah, jadi ada hal-hal yang berkaitan. Jadi lebih bagus kita membranding dua sosial media yang berbeda, bukan satu sosial media Dava gitu, semua tentang aktivitasnya gitu. Nah, jangan seperti itu. Mungkin kalau teman-teman nanti sebagai udah jadi apa ya artis ya kayak Bang Fatur misalnya apa, nah tiba-tiba itu kan tiba-tiba tuh. Nah, jadi kalau misalnya abang bilang ya kan kayak dulu Bang Fatur itu kan itu masih berapa lah gitu followersnya, abang pun juga pernah jumpa kan sama apa ya biasa lah gitu kan. Dan ini teman-teman tahu nggak apa presiden ITB, nah namanya Bang Royan. Nah Bang Royan dulu abang jumpa, dia kan beliau anak rumah kepemimpinan di Bandung, abang pernah ke Bandung, jumpa sama dia lagi makan cerita-cerita. Itu kami dulu masih berapa ya followers abang itu masih 1.000 teman-teman. Dulu 1.000, tiba-tiba dia apa ada kemarin itu di apa ya RUU ya kalau nggak salah ya. Nah tentang mereka kan ada aksi gitu yang besar-besaran gitu, kemudian diundang di Mata Najwa. Tiba-tiba udah sekarang followers abang itu berapa? 329.000. Luar biasa ya, ternyata media sosial itu manfaat dan peluang besar ya. Tinggal lagi kita bisa manfaatinnya nggak? Nah, abang ya makanya abang juga masih berinteraksi sama abang itu kan gitu kan. Kayak mana bang gini-gini. Ya itulah ya, luar biasanya teman-teman. Kayak di UI juga. Nah, BEM UI yang nyatakan DPR gini-gini gitu ya kan. Nah, itu juga salah satu anak RK juga kan teman-teman. Nah, jadi abang itu dulu juga ya biasa-biasa aja, tapi memang dia udah bangun personal branding dari awal. Nah, jadi ketika dia udah tiba-tiba familiar ya orang udah biasa gitu, aktivitas-aktivitas dia udah dilihat. Ya ternyata layak sih dia. Nah, kayak Bang Fatur juga kayak gitu kan. Nah, 1 juta followersnya tiba-tiba ya sekarang
ya bahkan orang banyak yang buat Fatur fans atau apa gitu kan. Nah, jadi orang yang ngefans sama Abang itu malah buat akun-akun yang double gitu. Tapi kalau saran Abang, kalau misalnya hanya untuk pribadi, satu akun aja udah cukup gitu. Satu akun aja cukup, kemudian bangun brand yang lain gitu. Jangan hanya di akun kita aja pribadi. Ada lagi teman-teman kira-kira? Silakan. Iya, silakan. Tadi kan Abang bilang kan tentang kita pertanian kan Bang. Jadi kemarin kan Aca kan udah nanya gitu, kalau misalnya Aca sendiri juga ada membangun akun untuk kayak seperti Abang lah, kayak yang Abang tahu kan namanya Edupa gitu. Tapi kemarin itu udah sharing juga sama beberapa orang kan. Kira-kira kalau misalnya ini dibangun di Instagram sama LinkedIn seperti apa gitu. Dan tanggapan orang-orang itu ada yang bilang itu kurang menarik kayak gitu. Lebih bagus kita buat kayak aplikasi gitu misalnya kan, yang lebih interaktif seperti itu. Nah, kalau menurut Abang kayak mana, Bang? Oke, Abang jawab ya. Bangun itu bertahap. Jadi kita nggak mungkin langsung besar itu nggak mungkin. Jadi ya sekarang, kalau kita misalnya belum bisa manfaatkan jadi aplikasi, kenapa nggak kita bangun yang lebih mudah? Bener nggak? Aplikasi kan mungkin susah gitu. Kita harus program-programnya berat dan yang sebagainya. Sekarang ini kalau teman-teman tahu kita pertanian tuh ya karena mumpung di online gitu kan. Fase-fasenya online ya mau nggak mau kita harus bergeraknya melalui media online gitu ya. Makanya buat satu hari itu postingan tentang berita-berita pertanian atau baca jurnal dan sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalnya aplikasi ya mungkin suatu saat udah ada project-project gitu kan yang mungkin kita punya tahapan gitu. Nggak mungkin kita langsung bangun gitu aja kan, tapi perlu proses. Nah, itu dia Salsa. Kita perlu proses agar orang-orang nantinya ya tahu gitu. Ternyata udah ada aplikasinya, kemudian bangun yang lainnya atau misalnya jangka panjangnya itu mau dijadikan ke bisnis, itu bisa juga. Nah, itu tergantung teman-teman. Misalnya sekarang ini mungkin apanya masih mencari tahu dulu. Yang penting orang tahu dulu lah. Nah, adanya platform yang kita buat atau adanya kegiatan sosial yang kita buat, misalnya kayak tadi kita pertanian yang kalian contohkan. Jadi orang-orang tahu juga gitu. Tahu dulu brand kita, kemudian setelah itu nanti dengan mudahnya itu teman-teman. Nah, itulah dia. Jadi bangun itu ya dibangun dulu lah. Nggak apa-apa melalui ya walaupun belum bisa melalui media secara misalnya kayak buat aplikasi ya udah buat aja postingan gitu dan itu lebih mudah. Nah, intinya solid dulu, komitmen dulu, dan cari partner yang pas gitu, teman-teman. Kalau misalnya dari Akamapres ini, setelah dari teman-teman dari sini, saya udah berpikir nih, masalahnya ada, Bang. Solusinya ada. Dan ini nanti bakalan saya mainkan di LKTI Mapres. Udah keren banget, teman-teman. Jadi, ya personal branding itu dimulai dari sekarang. Nah, dipikirkan dari sekarang. Nah, jadi nanti kalau tiba-tiba, Ahmad Widat, ini saya terinspirasi nih dari Bang Dapa. Kenapa nggak saya buat di di fakultas saya ya? Entah Widan nih dari fakultas apa nih? Misalnya? Dari Sastra Arab FIB, Bang. Sastra Arab FIB misalnya kan buat misalnya kan mentoring bahasa Arab atau apa gitu kan, aplikasi dan lain sebagainya. Jadi ada sesuatu yang positif gitu, teman-teman. Nah, kayak tadi kan di farmasi tadi kan, Salsa udah buat jadi founder gitu. Nah, sekarang ya bangun dulu timnya dulu, solid dulu, cari orang-orang yang punya pemikiran sama kita. Nah, Abang cari juga tim Abang yang nggak asal-asalan gitu. Ya bahkan Mapres 2 pertanian Abang ajak gitu. Ya dia awalnya nggak nyangka gitu kan. Daf, kok yakin ngajak aku, Daf, katanya. Karena dia emang orangnya nggak suka nggak suka bergaul gitu, kurang ya. Abang mau ngajak dia supaya dia ya terbuka lagi pola pikir. Sayang kan Mapres dia cuman nggak dimanfaatin kemampuan dia ke orang-orang kan gitu. Jadi abang ngajak, bahkan dia sampai, Dap, kok yakin ngajak aku, katanya gitu kan. Iya yakin, kenapa rumahnya gitu. Ya mau kan ikut di kita pertanian. Oh iya, boleh aku pengen kali sih, Dap, katanya gitu, ikut kayak gini. Untung ada kau yang mau ngajak aku gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gitu, teman-teman, ya carilah teman-teman yang percaya. Kira-kira siapa kawan-kawan yang mau diajak kerjasama, kemudian dibangun juga manajemennya. Kira-kira misalnya supaya ini tetap konsisten dan komitmen kayak mana ya dilakukan. Makanya Abang kalau di kita pertanian itu buat rapat rutinitas, kemudian nanti ada evaluasinya per bulan, kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi
banyak kegiatan-kegiatan bermanfaatan. Mumpung masih online, wah sarana yang tepat lah kalau teman-teman mau bangun apa sebagai founder ya kan. Udah pokoknya siap dari sini harus sudah terpikir lah, kayaknya harus jadi founder. Ya itulah dia. Permasalahannya dulu intinya. Kalau abang bangun Kita Pertanian memang permasalahannya di anak-anak pertanian yang saat ini mungkin banyak anak-anak pertanian gitu ya yang udah bergerak. Cuman ya sayangnya ilmunya itu tidak diaplikasikan. Kenapa ilmunya itu nggak dibagikan ke orang lain gitu? Ya mau nggak mau itu kan jadi amal jariah kita juga ya kan. Nanti ketika suatu saat kita udah nggak ada tapi tetap aja dibaca orang, bakalan ngalir tuh pahalanya kan gitu teman-teman. Jadi ada konsep amal ibadah juga yang kita inginkan gitu dan harus support tim terus-terusan. Jadi kurang lebih gitu Salsa. Ini udah nyambung kemana-mana nih ya kan. Nah mudah-mudahan bisa menjadi manfaat. Ya silakan. Ada lagi teman-teman kira-kira? Oke siap. Saya lah Bang mau nanya Bang. Oke, silakan. Terkait yang second akun Bang kan. Saya juga ada buat, tetapi dia di ini Bang. Buat second akunnya dia di tentang wisata gitu. Oke. Nah, second akun ini misalnya kayak perjalanan Widat gitu ya? Enggak Bang, dia lebih tepat apa sih Bang? Di konten isi di IG itu terkait wisata di daerah gitu Bang, daerah tempat tinggal. Boleh. Itu bagus tuh. Nah, jadi ada salah satu yang dibangun gitu kan, ya mengenalkan orang lain ya kan ke daerah kita. Nah, itu kalau teman-teman nanti suatu saat jadi apa kan, nah, ya nggak apa-apa, lanjut nih Widat kalau misalnya udah ada berpikiran kayak gitu kan. Setidaknya Widat punya selangkah lebih maju lah, punya pemikiran dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, jadi ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Ya mau buat kegiatan-kegiatan seperti ini, kemudian kegiatan yang lain, ya walaupun kontribusi ya, kita kan tadi Abang bilang, sesuai dengan passion. Ya kalau misalnya teman-teman nggak bisa jadi Muhammad Dafor Syadana, jadi diri teman sendiri kan gitu. Ya nggak mungkin juga jadi diri Abang kan gitu. Jadi ya fokus saja, intinya teman-teman, kayaknya saya perlu berkarya memang nih. Berkaryanya kemana gitu. Itu bakalan di apa teman-teman, nanti ya di CV teman-teman di portofolio, oh dia CEO di sini, dia founder di sini. Apalagi anak-anak muda nih, kalau misalnya nggak ada buat kreasi karya atau apa untuk bangsanya nih, aduh, itu yang dipertanyakan teman-teman. Nah, makanya ya dari sekarang pelan-pelan, mau teman-teman mau kayak tadi misalnya pariwisata, kayak saya mau meningkatkan pariwisata kota saya Bang. Nah, daerah saya nih memang sebenarnya cantik hasil alamnya, cuman nggak dimanfaatin dan nggak banyak orang yang tahu Bang. Nah, dengan adanya saya, di sana investasi di sana Bang, makin naik Bang. Nah, jadi kan ternyata Widat nih jadi seorang yang apa ya, konektor kebaikan. Nah, jadi dengan adanya platform media itu banyak orang-orang yang berkunjung ke daerah, menghidupkan UKM mikro di sana. Wih, keren lah. Ya harus seperti itu dampaknya, pelan-pelan teman-teman. Oke, ada lagi teman-teman kira-kira? Nggak terasa nih, udah 9:30 juga ya. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada lagi, biar Abang tutup. Ada lagi nggak kira-kira? Pas. Oke ya, pas ya kayaknya. Udah cukup jelas sekali dan kayaknya udah lelah gitu ya. Mungkin saya ada kegiatan nih Bang, saya ada tugas dan lain sebagainya ya. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya gitu ya, karena kemarin tuh jadwalnya memang 4:30 gitu, karena Abang ada agenda pula gitu dan nggak bisa diganggu dan ditinggalkan. Jadi ya Abang mohon maaf juga nih buat teman-teman semuanya. Nggak bisa waktu kemarin gitu ya, waktu semalam untuk kegiatan. Jadi di akhir sesi ini ya Abang mohon maaf ya sebesar-besarnya kepada teman-teman. Mungkin banyak yang buruknya itu datang dari Abang sendiri dan mungkin yang baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, Abang mohon maaf, bukan tujuan Abang untuk pamer atau apa, bukan, tapi berbagi. Ya, Abang mau bagi khusus di Sekolah Mawapres. Dan Abang nggak pernah nih bagikan personal branding Abang ke orang-orang, itu nggak pernah gitu. Iya, serius. Mungkin kalau orang coaching atau apa, itu mungkin Abang kasih tahu tipsnya. Tapi ini, tuntas sekali nih hari ini gitu kan. Kita bahas di Instagram, Insight, dan lain sebagainya. Itu banyak banget teman-teman dapatkan. Dan jangan lupa tugasnya ya dibuat. Ya, Abang ingatkan lagi, tanggal 29 ya, November terakhir, tag Abang. Kemudian tadi, nanti slide-nya boleh Abang share ke grup. Insya Allah nanti Abang share ke grup. Supaya nanti teman-teman bisa baca-baca lagi. Apa ya tadi. Dan perlu diingat lagi. Mungkin itu aja teman-teman.
kalau di sesi akhir ini silakan dihidupkan kameranya karena kita mau foto bersama. Oke, Bang Vicky masih ada di grup? Halo Bang Vicky. Oke teman-teman, boleh dihidupkan teman-teman kameranya. Masih banyak yang belum hidup nih. Elvira, kemudian Margaret, Alvina, Maharani, Leodi, Dwi, Pi, nah siapa lagi nih? Ya semuanya silakan dihidupkan kameranya. Oke ya teman-teman ya. 1, 2, 3 buncis ya. Cheese gitu ya. Dinampain giginya ya. 1, 2, 3 buncis. Ulang. 1, 2, 3. Bentar ya. 1, 2, 3. Vicky gimana Vicky? Bisa screenshot kan Vicky? 1, 2. Oke teman-teman, makasih banyak udah meluangkan waktunya hari ini. Nah, mungkin nggak bisa banyak abang kasih ilmu kepada kalian ya, tapi mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini menjadi manfaat juga untuk teman-teman dan bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian teman-teman. Kita tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Oke, selamat malam teman-teman. Malam.